Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Kalista dari kelas 8 Fatimah. Hari ini saya akan mengumpulkan tugas SBK yaitu cerita gambar ilustrasi. Selamat menonton. Angin malam itu berhembus pelan. Kicauan burung gagak terdengar di kejauhan. Suatu malam, ada seorang wanita bernama Alicia mengunjungi kuil. Dia memakai jubah hitam yang misterius. Kuil ini adalah tempat sakral. Kata apapun yang dipanjatkan ke kuil ini maka akan dikabulkan dengan cepat. Semenjak kuil mengabulkan ucapan orang yang tidak bermoral, kuil pun sudah ditutup dan dilupakan. Alicia berdiri dan menatap kuil tersebut. Kuil itu terdiri dari 4 pilar putih dan genangan air yang tertampung di sekitarnya. Alicia menundukkan kepala dan berucap dengan tulus, "Tolong, izinkan aku menyelamatkan lebih banyak orang. Aku tidak ingin Anda menderita." Alicia pun menatap sejenak refleksi diri yang terbentuk dari genangan air kuil. Keinginannya pun sudah terucap dan kini ia hanya perlu pulang. Namun ada perasaan aneh, seperti ada yang janggal dengan refleksi itu. Ia mencoba meraih permukaan air yang dingin. Tangannya masuk semakin lama semakin dalam. Giginya terdiam. Dengan wajah tidak yakin, ia cepat menyadari. "Tunggu, aku bisa bernafas." Perempuan berhijab itu menengahkan kepalanya ke atas. "Jika ini adalah kekuatan dewa, maka kabulkanlah permintaanku." Sebelum Alicia kehilangan kesadaran, ada benda terlihat, dan yang sangat diingat olehnya. Bahkan dia awalnya mengira bahwa ini adalah halusinasi semata. Yang dilihatnya adalah kristal hijau yang sangat berkilau. Alicia menutup kedua matanya. Ketika Alicia terbangun, tubuhnya berat. Cahaya matahari yang menembus dedaunan membuat matanya perih. Dirinya terdapat di hutan lebat. Hutan itu terlihat lebih hijau dan seperti kartun dibanding pohon yang biasanya. Hingga tupai yang terlintas memiliki ekspresi layaknya dalam buku cerita. Alicia memaksakan berdiri meski lututnya lemas. Alicia menatap ke arah bawah dan baru menyadari bahwa pakaiannya telah berubah. Jubah hitamnya menghilang, digantikan gaun putih sutra yang ringan dan elegan. Dia mencoba memendam rasa bingung dan berjalan ke arah sekitar. Tuk, suara kapakan saya terdengar lembut. Seseorang mendarat tepat di hadapannya. Hentakan yang lembut layak didengin mengusik keheningan hutan. Seorang gadis peri dengan sayap putih bertatapan dengan Alicia. Apa yang sedang kamu lakukan?" Suaranya ceria dan lembut. Aku..." Alicia panik, tak tahu cara membalasnya. Peri itu memiliki ekspresi yang heran. "Tidak apa-apa, aku adalah peri yang baik. Namaku Melia, salam kenal." "Sepertinya kau tersesat. Aku akan membawamu ke kota Naudar, kota terdekat sekaligus tempat tinggalku, dan itu adalah kota yang paling aman." Milea menggenggam tangan Alicia. Mereka berdua pun berjalan di hutan. Hutan ini cukup aneh, banyak sekali makhluk hidup, seperti tupai, kodok, hingga kupu-kupu. Mata Alicia tak berhenti untuk bersinar. Semuanya tampak terlalu indah untuk menjadi nyata. Tak lebih waktu yang dibutuhkan untuk melihat gerbang masuk Naudar. Aroma roti terhirup bercampur rempah hidangan lainnya. Banyak anak kecil yang berlarian dengan tertawa. Kota ini sangatlah hidup. Namun anehnya, mengapa kebanyakan orang di sini tidak memiliki sayap? Benak Alicia berkata. "Dan begitulah, asal kamu dari mana?" Alicia yang selama ini diam agak sedikit gugup. Lalu Genya berkata dia harus memberitahu kebenarannya kepada Melia. Menurutnya Melia adalah orang yang bisa dipercaya. Tapi di kota asing ini, rasa was-was masih penuh dalam dirinya. Tak ada lagi yang bisa dipercaya kecuali dirinya sendiri. Alicia pun membisikkan 3 kata dari mulutnya yang membuat Melia tampak kejut. "Aku adalah manusia." Melia memegang gaun pinknya. "Kamu datang di waktu yang tepat. Sebenarnya kami para peri mendapatkan ramalan dari Dewi Helia setiap tahun. Dan tahun ini diramalkan, sosok manusia akan datang, dan takdir akan membawanya ke kristal yang menyelamatkan dunia. Oleh karena itu, banyak manusia yang tinggal di kota lain mengunjungi kota Naudar, tempat asal ramalan." Alicia pun mendengarkan sembari menatap pemandangan kota Naudar. Namun, semenjak ramalan itu dikeluarkan,
Banyak sekali peri yang menghilang tanpa jejak. Aku cukup kesal dengan manusia yang mulai memenuhi kota peri. Tetapi jika manusia tak kunjung menyelamatkan dunia, maka semua peri akan menghilang selanjutnya. Melia mengepal tangannya dengan cukup erat. Alicia menepuk pundak Melia. Kalau begitu, ayo kita coba mencari tahu tentang ramalan lebih lanjut. Alicia tersenyum ramah. Ia sudah menemukan teman pertamanya di dunia peri. Keduanya pun pergi ke sebuah taman yang sepi dan duduk di gazebo yang memiliki 5 pilar putih untuk bersantai. Melia sedikit merasa bersalah karena meluapkan emosinya pada pertemuan pertama. Mereka nyaris tidak berbincang apa-apa. Alicia teringat dengan batu kristal hijau yang dilihatnya sebelum kesadarannya menghilang. Mungkin saja batu kristal hijau dan ramalan tersebut Alicia berkata, Melia, sebenarnya sebelum aku pingsan di hutan, aku melihat sesuatu. Melia pun mengepakkan sayapnya. Aku melihat kristal hijau, sangat bersinar. Aku hanya teringat dengan itu sebelum aku kehilangan kesadaran. Mata Melia terbelalak. Melia menatapnya lama seakan menimbang apakah ia pantas tahu kebenarannya. Lalu ia mendekat meraih tangan Alicia dengan kedua telapak mungilnya yang hangat. Mungkin itu adalah kristal Verdalit. Verdalit. Melia mengangguk. Itu adalah kristal kuno, hanya manusia yang bisa melihat kristal yang asli. Jika benar kau melihat itu, maka mungkin kaulah manusia yang dimaksud oleh Dewi Helia. Melia yang terkenal mencoba untuk menanyakan tentang keberadaan kristal Verdalit kepada kawanan peri lain. Tapi semuanya tidak tahu di mana kristal Verdalit. Kristal itu sudah hampir dilupakan. Satu-satunya jalan terakhir yang Mela ketahui adalah melalui perpustakaan kuno yang pernah dikunjunginya saat ia masih kecil. Perpustakaan yang mencakup cerita dari masa lalu. Hanya sebagian pria yang mengetahui tempat itu. Ya, tapi ini bukan tugas mudah. Banyak pihak yang juga mengincar kristal itu. Mela pun menuntut Alicia untuk kembali ke rumah gubuk kecilnya. Keesokan harinya keduanya pun menyiapkan persiapan makanan dan minuman. Karena lokasi perpustakaan kuno itu cukup jauh. Mereka kedua keluar dari kota Nolder dan berjalan sekitar 1 jam, melewati sungai yang panjang dan pepohonannya tinggi lebih dari mereka. Mereka pun tiba ke kota Tel, kota yang jauh dari Nolder. Kota ini jauh lebih parah dari kota Nolder. Kota Tel sangat sepi hingga terasa sebagai kota mati. Melia menoleh beberapa kali, seolah memastikan Alicia masih mengikutinya. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya dengan suara lembut. Alicia hanya mengangguk singkat. Kata-kata sulit keluar. Ia tidak tahu harus mengatakan apa, selain bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang menggelisahkan, meskipun keinginan awalnya terwujud. Menara batu perlahan terlihat lebih dekat. Tingginya luar biasa, seolah menembus awan. Dindingnya dipenuhi lumut hijau dan seluruh tanaman yang merambat. Dari jauh, menara itu terlihat indah. Dari dekat, ia merasakan bahwa itu adalah gedung tua. Usia ribuan tahun terpatri di setiap retakan batunya. Mila tersenyum samar. Itu adalah perpustakaan Celestia. Dulu, katanya tempat ini dijaga oleh penjaga cahaya. Sekarang tidak ada lagi penjaga, tapi masih ada beberapa peri tua yang merawat buku-buku di dalamnya. Pintu menara berbentuk gerbang tinggi dari kayu hitam. Ada ukiran aneh yang tidak diketahui arti di baliknya, menyerupai lingkaran berlapis cahaya di tengah. Alicia berhenti di depan pintu itu, matanya menelusuri setiap ukiran. Ia tidak mengerti artinya, tapi perasaannya seolah-olah mengenal simbol itu. Melia mendorong pintu. Pintunya berderit karena engselnya berkarat. Aroma kertas langsung menyerap keluar, bercampur dengan bau lembab. Masuklah, kata Melia sambil tersenyum, meski suaranya agak bergetar karena ini adalah tempat terhormat. Alicia melangkah pelan. Begitu ia melewati ambang pintu, udara berubah, hening, seolah-olah dunia luar terputus. Perpustakaan itu luas, rak-rak buku menjulang hingga hampir mencapai langit-langit tinggi. Cahaya matahari masuk dari jendela kaca berwarna, memantulkan indah ke lantai kayu. Banyak buku berjilid di sana. Besar sekali, ucap Alicia tak sadar. Dirinya berjalan dan melihat koleksi buku yang asing. Melia pun menanggapi bahwa di dunia peri, ini disebut hutan buku. Sudah sedikit orang yang mengunjunginya, karena perpustakaan ini sangatlah luas hingga ada yang tersesat. Di ujung lorong terdapat suara nafas seseorang terdengar. Alicia melihat sosok kakek tua yang berbungkuk menatap jendela. Dia pun berbicara tanpa berbalik ke belakang. Siapa yang datang ke Celestia? Suaranya berat, namun tenang. Melia membungkuk sopan, salah sudah mengenal kakek tersebut. Salam, penjaga Celestia. Aku Melia dari Nodar, dan ini... Dia melirik Alicia.
Alicia menunduk. Alicia, bahasnya beberapa detik kemudian. Peri tua itu menghadap ke belakang, matanya hanya tertuju ke Alicia. Manusia. Bulu kuduk Alicia naik. Kakek ini menyembunyikan sesuatu di balik tampaknya yang biasa. Kakek itu pun melanjutkan. Jarang sekali manusia datang ke sini. Apa yang kau cari? Mila menjawab cepat. Kami mencari sebuah catatan tentang kristal Verdalit. Mengingat ramalan Dewi Helia, kakek tua itu pun menyipitkan matanya. Ikut aku. Mereka pun berjalan menaiki lantai 2 dan memasuki lorong panjang. Dinding lorong penuh dengan ukiran simbol yang sama seperti di pintu tadi. Alicia terus memperhatikannya. Simbol itu, entah kenapa, membuat jantung berdebar. Lorong terakhir pun dilewati, hanya ada meja bundar di tengah ruangan itu. Di atas meja itu terletak sebuah buku besar berlapis kulit coklat, tampak kokoh sekaligus rapuh oleh usia, seolah ribuan tahun telah menunggu hingga saat ini. Kehadirannya memancarkan aura berat, membuat udara di ruangan itu terasa lebih dingin. Seakan setiap halaman yang di dalamnya menyimpan rahasia yang seharusnya tidak mudah dibuka. Apakah kami mau membacanya? Cetus Alicia, memutuskan suasana hening yang diciptakan dari tadi. Kakek tua yang pendek itu pun tersenyum dan tertawa pelan. Tentu saja kamu boleh, tapi hati-hati, tidak semua yang tertulis di sana layak diketahui. Mila dan Alicia pun berjalan mendekati meja itu, sedangkan pria tersebut hanya mengawasi dari belakang. Suara gesekan halus terdengar ketika Alicia membuka buku itu. Pada lembar kiri terpampang gambar sebuah kristal hijau berbentuk layang-layang, digambar dengan detail halus seakan permukaannya benar-benar asli meski hanya berupa ilustrasi. Mila membaca terjemahan penuh dengan tulisan tangan di sebelahnya. Huruf-hurufnya tampak hidup. Verdalit, kristal jiwa, merupakan sumber kehidupan dunia peri. Ia menyimpan cahaya menjaga sayap, hutan, dan sungai. Mila menghentikan sejenak, lalu melanjutkan. Namun, jika ia disembunyikan, dunia ini perlahan meredup. Peri menghilang dan cahaya mati. Hanya manusia yang dapat melihat kristal itu, karena mata peri tertutup oleh cahaya mereka sendiri. Maka manusia terpilih akan membawa takdir. Alicia merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Kata-kata itu seperti ditulis khusus untuknya. Tidak berani bicara, ia hanya menatap ke lantai kayu. Alicia menutup buku itu dengan tangan gemetar. Hanya suara nafas mereka yang terdengar. Kakek tua itu memperhatikannya tajam seolah-olah tahu lebih banyak dari yang ia ungkapkan. Perlahan ia berjalan mendekat. Anak manusia, katanya lagi. Coba kau letakkan tanganmu di atas simbol di dinding ini. Alicia ragu, namun akhirnya menempelkan telapak tangannya pada ukiran lingkaran cahaya di dinding. Seketika sinar hijau terang meledak dari simbol itu, menyilaukan seluruh ruangan. Udara bergetar, buku-buku dirak bergerak seolah merasakan sesuatu. Mila menutup matanya, sementara peri itu tersenyum samar. Benar, kau memang manusia yang disebut ramalan, gumamnya. Sinar itu perlahan meredup, lalu buku tua di meja terbuka sendiri pada lembaran lain. Halaman itu menampilkan peta kuno berisi reruntuhan di tengah hutan tua, tempat yang diyakini menyimpan kristal Verdalit. Alicia dan Mila saling berpandangan, mata mereka penuh tekad. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju reruntuhan. Perjalanan panjang melewati hutan rimba yang semakin asing. Kabut tebal turun menutupi jalan. Setelah berjam-jam mencari, mereka sampai di reruntuhan tua penuh lumut. Pilar-pilar patah berantakan, dan lantai batu retak di sana-sini. Alicia menelusuri dengan sabar, tapi tidak ada tanda kristal yang terlihat. Sepertinya kita salah tempat, gumam Alicia, mulai kehilangan harapan. Namun Mila tiba-tiba menyadari sesuatu di balik semak. Ada pahatan simbol kecil mirip dengan yang di perpustakaan. Dengan sayapnya ia menyibakkan semak itu dan menemukan jalan tersembunyi menurun ke dalam tanah. Mereka pun masuk, menuruni tangga batu gelap yang berakhir di sebuah ruangan besar. Di sana, cahaya hijau samar menyinari dinding, dan simbol-simbol kuno terpahat di setiap sisi, seolah-olah mereka sedang memasuki sebuah ruangan rahasia para penjaga kristal. Di tengah ruangan terdapat altar batu bundar. Alicia meraih kristal dengan kedua tangannya, merasakan hangatnya yang berdenyut lembut seolah memompa kehidupan itu sendiri. Cahaya kristal memantul di wajahnya, membuat matanya penuh harapan, seakan ia dan kristal itu telah saling mengenal sejak lama. Mila meneteskan air mata bahagia. Kita menemukannya, dunia kami akan terselamatkan. Mereka berdua kemudian menaruh kristal itu ke lingkaran simbol di lantai. Cahaya hijau melesat ke atas, menembus langit keruntuhan. Seluruh hutan mengguncang,
Udara menjadi lebih segar. Sayap-sayap peri yang lama menghilang mulai tampak lagi. Dunia peri perlahan dipulihkan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat berjalan pulang, Alicia tiba-tiba merasa pusing. Langkahnya goyah, tubuhnya lemas. Milea panik dan mencoba menahannya, tetapi Alicia akhirnya pingsan. Ketika ia membuka mata lagi, ia tidak lagi berada di New York peri. Nafasnya memburuk, keringat dingin membasahi wajahnya. Badannya terasa nyeri, ia terbangun di suatu tempat gelap. Alicia pun memberanikan diri untuk bangun. Ia terkejut. Ini adalah kuil sakral sebelumnya. Alicia menatap bulan pertama. Dia tak tahu sudah berapa hari dia tidak sadarkan diri di kuil. Terbaring di depan kuil tempat semuanya dimulai. Genangan air masih ada, tenang seperti semula, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di bebatuan tepat samping tubuhnya tergeletak sebuah gelang perak dengan batu hijau, sama persis dengan warna verdelit. Alicia mengambilnya dengan tangan gemetar. Saat gelang itu menyentuh kulitnya, terdengar suara gaib, lembut namun bergema di telinganya. Terima kasih manusia pilihan, dunia kami. Alicia menatap gelang itu lama. Hatinya campur aduk antara lega, bingung, dan tak percaya. Angin malam kembali berhembus pelan, dan suara kicauan burung gagak dari kejauhan seakan menjadi saksi bahwa petualangan itu memang nyata. Sekian dari saya, maaf jika saya masih membuat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.